Nah, proses kreatif yang ketiga saya adalah dulu namanya selalu iya. Sekarang saya sebut dengan bermain adrenalin. Jadi setelah dulu pernah melakukan atau sering mengikuti lomba sayembara cerpen, sayembara puisi, dan kemudian itu tahun 80-an ya. Kemudian terulang kembali masa pandemi. Ya, di masa pandemi daripada berkarya tidak kemana-mana gitu, saya kembali aktif ikut lomba-lomba yang ada di Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, bermain adrenalin bagi saya itu hampir seperti itu, mencari tantangan. Ada dua ya sebenarnya, saya ditawari sesuatu yang menantang atau saya mencari-cari perkara dengan mencari tantangan. Jadi misalnya begini, pada suatu ketika saya sedang rapat, ya itu waktu itu bulan Ramadan begini ya, ditelepon oleh Triyanto Triwikromo, redaktur Suara Merdeka. Saya langsung keluar dari ruang rapat. Sebentar, saya keluar dulu. Ada apa? Gitu ya. Mas punya naskah untuk Idul Fitri nggak? Cerpen? Oh punya dong. Gitu. Penjawab punya. Terus saya bilang, deadline-nya kapan? Loh katanya tadi punya, kok deadline-nya kapan gitu. Ya keceplosan saya kan. Ya maksud saya mungkin perlu diperbaiki, perlu dicocokkan jumlah katanya berapa dan sebagainya untuk Suara Merdeka. Ya udah seminggu ya, gitu ya, diberi waktulah seminggu. Kemudian saya mengirim naskah cerpen pada hari keempat ya, hari keempat. Terus kata Triyanto, waduh jangan seperti ini, kurang ini terlalu biasa begitu ya, pesan moralnya terlalu banyak. Jadi oke, saya mau nulis lagi, diberi waktu berapa hari? 3 hari. 3 hari saya nulis lagi, baru setelah itu nah ini oke, cocok. Nah itu makanya saya bilang selalu ya, karena setiap kali saya ditawari apapun, bahkan sampai sekarang ditawarin apa saja saya bilang iya. Artinya apa? Kalau saya sudah sangat sibuk, saya punya banyak kegiatan gitu, iya yang terakhir ini pasti akan menyelip di antara itu kan, ya kan? Saya terus selalu, makanya saya bilang bahwa sekarang sedang sibuk apa? Sekarang sedang deadline ini, 3 hari harus selesai. Sekarang sibuk apa? Saya sedang menggarap berikutnya lagi yang minggu depan harus disetor. Seperti itu. Setiap hari ada deadline. Kenapa? Ya salah saya sendiri gitu kan. Saya orangnya selalu bilang ya, saya selalu, kecuali misalnya pekerjaan itu bukan pekerjaan menulis, bukan pekerjaan jadi pembicara, bukan pekerjaan yang berhubungan dengan literasi, ya tentu saja saya bukan bidang saya kan, saya tidak akan, dan juga belum tentu ada yang menawari. Nah dengan selalu ya itu, bahkan saya akhirnya ketika beberapa waktu terlihat kosong, saya mencari-cari, ya kan. Itu yang saya sebut bermain adrenalin. Jadi pernah suatu saat ini cerita tahun lama saja ya, tahun 2006 bulan November pada waktu itu, saya sedang menunggu teman-teman untuk deadline ini redaksi ya, tabloid Parley pada waktu itu. Saya nelpon Mas Kris, Gangsar Sukrisno. Mas Kris, kalau pada tanggal 14 Februari tahun 2007 saya meluncurkan sebuah kumpulan cerpen cinta di MP Book Point, bagaimana menurut Mas Kris? Keren sekali. MP Book Point itu punya mission public ya begitulah ya. Itu di Cipete ya, di Jalan Puri Mutiara. Nah kemudian dia nanya, siapa yang penerbitnya? Loh justru itu saya pengen tahu siapa yang kira-kira mau menerbitkan cerpen-cerpenku itu. Dia ketawakan. Oke kalau begitu Bentang yang akan menerbitkan, katanya gitu. Nah saya giliran bringsatan kan ketika dia menanyakan, kalau begitu saya tunggu ya minggu depan atau 2 minggu lagi deh naskahnya dikumpulin ke saya gitu, karena harus disusun jadwalnya gitu. Saya bingung karena belum ada satu cerpen pun yang siap. Nah
Maka kemudian saya mencoba mencari cerpen-cerpen yang ada di Anita Cemerlang, di majalah Gadis ya, dengan tahun-tahun yang lama itu saya rombak semua kan harusnya, tapi untuk merombakkan harus diketik ulang. Maka saya serahkan kepada dua adik saya, tolong diketik ya, diketik, pokoknya habis itu ditaruh di disket, waktu itu masih disket, kirim ke saya. Nah terus kemudian saya merombak dari situ, menyesuaikan dengan itu, jadilah Burung Kolibri Merah Dadu, dan persis tanggal 14 Februari tahun 2007 diluncurkan di MP Point ya. Nah tantangan-tantangan seperti itu menarik buat saya. Saya merasa hidup, merasa bergairah, merasa ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Nah dari situlah saya melatih diri untuk paling tidak menguasai teknis, paling tidak saya tiap hari itu ada saja inspirasi yang akan menjadi cerita. Bahkan belakangan kan tahun lalu ya, Opinia ya, tahu pas bulan Ramadan seperti ini saya mengikuti 30 hari menulis kan di Opinia itu, dan saya mendapatkan hadiah 6 ya, dari 29 naskah itu saya gagal 3 lah ya. Jadi tidak kan batasnya 3 ya, begitu 3 atau 2 tidak mengirim itu berarti gugur gitu kan, dalam 10 per 10 hari. Nah itu saya mendapatkan hadiah 6 hadiah, juara satunya 2 kali, juara 2-nya 2 kali, juara 3-nya 3 kali, 2 kali juga ya. Jadi buah-buah dari bermain adrenalin itu lumayan juga buat saya, melatih kita menjadi kuat, terampil, kemudian tahan banting, dan tentu saja itu akan menarik, atraktif ya, menarik, menjadi magnet untuk pekerjaan-pekerjaan menulis. Boleh dicoba.